Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama aku, Kakak Wahyu Karisma Official. Guys, tidak bisa dipungkiri ya guys ya, hukum alam di dunia ini bahwa orang baik itu dibagi menjadi dua faktor kemungkinan ya guys ya. Kemungkinan yang pertama, ada orang yang baik karena memanfaatkan sesuatu. Ada orang yang baik karena menginginkan sesuatu. Dan orang yang baik berikutnya, kemungkinan ya guys ya, orang yang baik karena memang melihat kita dari hati, dari perilaku kita, dari eh, ketulusan yang ada pada diri kita. Biasanya guys, orang yang baik karena memanfaatkan sesuatu, entah itu dalam pertemanan, entah itu dalam hubungan keluarga, entah itu dalam hubungan asmara, itu tidak akan pernah awet ya guys ya. Dipastikan orang yang baik karena memanfaatkan sesuatu itu pasti banyak putusnya. Beda dengan orang yang melihat seseorang memang dari hati guys. Biasanya guys, orang tersebut pasti akan selamanya bersama kita ya guys. Contoh seorang teman yang melihat kita dari hati, orang tersebut biasanya akan awet menjadi teman kita ya guys ya. Seperti halnya cinta, orang yang mencintai kita dari hati, biasanya orang tersebut akan menemani hidup kita sepanjang umur hidup kita. Semoga dari kata-kata ini ya guys ya menjadi inspirasi dan renungan untuk kita semua, seperti yang akan kita bahas kali ini ya guys ya, yaitu tentang sosok Mas Iun ya guys ya. Kak Wahyu jujur guys, Kak Wahyu jujur mengikuti Mas Iun ya, boleh dikatakan ya udah dibilang lama ya, belum lama banget. Mungkin banyak teman-teman yang sudah lama juga mengikuti Mas Iun. Tapi guys, walaupun Kak Wahyu boleh dikatakan hanya pengikut yang belum ada 1 tahun, tapi Kak Wahyu menggali tentang Mas Iun yang dulu ya guys ya, tentang Mas Iun dengan konten-kontennya, konten ngaritnya, konten menjadi Mbah Iun. Dan Mas Iun ini adalah sosok motivator untuk Kak Wahyu ya guys ya, bahwasanya nasib seseorang itu tidak ada yang tahu guys, dan naik turun yang jelas seperti itu ya guys ya. Seperti pada dasarnya kadang kita di atas, kadang kita di bawah ya guys ya. Seperti apa yang terjadi dengan Mas Iun ya guys ya, naik turun hingga akhirnya Mas Iun itu guys dirangkul bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang mensupport Mas Iun seperti Mas Roni, Papi Tomli Wafa, terus dan orang-orang baik lainnya pastinya yang selalu support Mas Iun ya guys ya. Jujur guys, Kak Wahyu itu sedih banget ya guys ya. Memang ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Lewat kisah Mas Iun guys, kita itu banyak belajar bahwasanya benar, di saat kita itu susah ya guys ya, tidak ada orang yang mau mengenal kita guys. Entah itu teman, saudara, siapapun, itu nggak ada yang mau mengenal kita gitu. Tapi di saat kita sukses, orang itu pasti akan mencari kita ya guys ya. Apalagi kita terkenal, dikenal banyak orang, mempunyai banyak followers, siapa sih yang nggak kenal sama kita gitu. Kalau kita terkenal pasti kita dicari orang ya guys ya. Entah itu orang yang deket sama kita hanya memanfaatkan kita, entah itu orang yang deket sama kita hanya mencari tujuan dari kita gitu. Tapi jujur guys, sejauh ini aku sebagai keluarga Sobat Garit, aku mengaku sebagai keluarga Sobat Garit, walaupun jujur guys, aku tidak pernah dekat sama Mas Iun, tidak pernah bertemu sama Mas Iun, tidak pernah aku tuh bertegur sapa sama Mas Iun. Tapi aku di sini adalah orang yang selalu support Mas Iun ya guys, walaupun terkadang konten aku kalian bilang ontran-ontran karena adanya konten bersama Mas Iun dan juga Fauzana ya guys ya. Aku di sini selalu support Mas Iun guys. Aku hanya seorang konten kreator biasa ya, aku tidak tidak mau juga aku tuh kayak melampaui batasku sebagai seorang konten kreator, dan juga aku sebagai seorang yang fans Sobat Ngarit seperti kalian juga. Jujur aku sedih banget guys. Kenapa sedih gitu loh, dengan Sobat Ngarit yang sekarang ini, dengan beredarnya berita-berita, pokoknya dimulai dari dulu Pak RT gitu yang
tiba-tiba tuh tidak menyangka banget gitu guys dengan kasusnya Pak RT dulu, yang padahal sama Mas Yun itu boleh dikatakan itu udah gini banget gitu ya guys ya, Pak RT sama Mas Yun, tapi ternyata memang ada problem gitu guys dengan kisah asmaranya gitu loh guys bersama Fauzana, yang boleh kita katakan itu sebagai asupan vitamin untuk para fansnya ya guys, karena tidak boleh tidak bisa dipungkiri biasanya seseorang itu guys di dunia plus di negara plus 62 ini memang terkadang itu terhibur karena konten-konten asmara dari sang idolanya begitu ya guys, dari mulai dikecewakan itu sampai kejadian sama Mas Bau, kita memang tidak pernah tahu di belakang layar gitu loh guys, tapi kita sebagai netizen yang mengamati segala sesuatunya memang dari mata gitu guys, kita hanya bisa melihat dan kita tidak bisa melihatnya di belakang layar karena memang kita bukan siapa-siapa, kita hanya sebagai fans biasa gitu guys. Jujur kadang sedih gitu ya dengan kejadian-kejadian yang sudah terjadi gitu loh guys, apalagi sekarang dengan adanya statement soal apa namanya anggaran ataupun sumbangan di dalam kopdar Sobat Ngarit gitu loh guys. Padahal Mas Iun juga kan pernah mengatakan gitu guys bahwasanya kopdar itu ya mencari sebuah kekeluargaan gitu loh guys. Jujur Kak Wahyu sedih banget gitu loh dengan adanya berita-berita yang memang mungkin saat ini kurang baik yang terjadi terhadap Sobat Ngarit gitu guys. Sampai saat ini pun Mas Iun harus menutup akunnya gitu loh guys, menutup akunnya sementara waktu dengan segala sesuatu yang terjadi. Mungkin guys namanya orang itu, orang mau sekeras-kerasnya orang itu dia tuh masih tetap punya hati guys, yang terkadang dia itu capek, dia itu lelah, lelah dengan hujatan, belum juga dengan lelah dengan segala sesuatu yang mungkin udah dibangun sekian sekian rupa, susah payah, merintis dari nol gitu kan guys, merintis dari nol dengan usaha yang tidak sembarangan gitu loh guys. Itu buat aku memang orang itu punya rasa ya mungkin kok aku lelah gitu loh, aku lelah gitu dengan semua ini, orang-orang yang mungkin banyak yang tidak tulus gitu sama aku gitu guys, maksudnya sama Mas Ion. Jadi dari sini kita ambil sebuah pelajaran lewat Mas Iun ya guys ya. Ya pelajaran yang positif kita ambil kalau misalkan ada sesuatu yang negatif kayak sejenis kayak ontran-ontran dari netizen ya, kita jangan ambil dari situ ya guys. Yang jelas kita itu ambil dari sisi positifnya. Karena walaupun Kak Wahyu pengikut, boleh dikatakan bukan pengikut lama, tapi aku selalu menggali tentang Mas Iun. Oh Mas Iun dulu kontennya seperti ini. Dulu Mas Iun kontennya ya ada konten perfilman kayak drama gitu guys, kayak misalkan film-film yang menjadi Mbah Iyun gitu. Jadi emang menginspirasi Kak Wahyu banget gitu, sampai akhirnya Mas Iyun itu kenal sama Mas Roni, Papi Tomli, hingga mempunyai brand gitu kan guys, diajak kolaborasi dengan seorang brand terkenal seperti Papi Tomli Wafa gitu. Itu menjadi sebuah penyemangat untuk Kak Wahyu bahwasanya menjadi seorang konten kreator itu tidak boleh menyerah gitu, karena nasib seseorang tidak ada yang tahu ya guys ya. Hingga Mas Iun terkenal, banyak orang yang pengen deket sama Mas Iun, banyak orang yang pengen kenal sama Mas Iun, banyak orang yang pengen menjadi keluarga Mas Iun, entah itu tulus atau enggaknya gitu ya guys ya. Tapi memang sejauh ini yang Kak Wahyu lihat, orang yang tidak tulus sama Mas Iun pasti akan menyingkir dengan sendirinya guys. Entah itu dengan urusan asmara, entah itu dengan serikandi-serikandi yang Sobat Ngarit, entah itu dari pertemanan-pertemanan Mas Iun. Yang Kak Wahyu lihat dari kacamata Kak Wahyu sebagai seorang konten kreator dan juga pengamat, orang yang gak tulus sama Mas Iun pasti akan mundur ataupun akan hilang dengan sendirinya ya guys ya. Seperti apa yang udah
udah kita lihat selama ini, kita menjadi seorang pengamat dari Mas Iyun, seorang pendiri ketua Sobat Ngarit, yang kemarin itu Mas Iyun menyatakan sendiri sebagai ketuanya itu Mas Roni ya guys, itu juga atas persetujuan Mas Iyun. Kita pasti tahulah gitu kan guys, dan kita pasti paham gitu dengan apa yang dirasakan Mas Iyun, hingga Mas Iyun itu sampai menonaktifkan ataupun menutup akun dari Mas Iyun untuk sementara waktu ini ya guys ya. Ini menjadi renungan untuk kita semua guys. Mas Iyun itu hanya seorang anak desa yang mempunyai mimpi seperti Kak Wahyu, yang ingin membahagiakan orang tuanya gitu ya guys. Walaupun sejauh ini dari keluarga Mas Iyun kita juga tidak boleh, kita tidak tahu ya guys ya, entah itu Mas Iyun orang yang bagaimana dengan berita-berita yang beredar, Mas Iyun yang ini yang itu segala macam ya. Tapi kalau kita lihat dari awal konten-konten Mas Iyun segala macam ya guys, itu menjadi motivator banget untuk konten kreator seperti Kak Wahyu guys, salah satunya. Bahwasanya jangan lelah untuk bermimpi, karena kalau kita sabar, kita itu yakin kita pasti akan menemui mimpi indah itu, dan menjadi mimpi itu menjadi sebuah kenyataan guys. Jadi buat Kak Wahyu pribadi gitu, untuk orang-orang yang mungkin gak tulus sama Mas Iyun, entah itu dalam hal pertemanan, entah itu dalam hal apapun, kalian tuh harus lihat gitu loh guys, seberapa besar perjuangan Mas Iyun untuk mendirikan sebuah Sobat Ngarit selama ini yang kita kenal. Kita sampai bisa tahu keluarga yang lain lewat Sobat Ngarit. Aku memang tidak pernah guys menghadiri acara kopdar, entah itu kopdar di Lampung atau di Jawa, aku gak pernah. Aku hanya sebagai seorang pengamat. Tapi sejauh ini, jadikan semua ini pelajaran dan renungan untuk kita semua ya guys ya. Bahwa saya lewat Mas Iyun, kita banyak menjadikan sebuah pelajaran untuk kita gitu guys. Kalau kamu pengen dihargai orang, kamu itu harus sukses dulu. Kalau kamu pengen dipandang orang, kamu harus sukses dulu. Jadi seperti itu guys, ketulusan, kebaikan buat Kak Wahyu untuk di era yang sekarang ini guys. Itu hanya orang-orang tertentu yang mau tulus baik sama kita. Kalau kita itu bukan siapa-siapa. Aku jadi jujur guys, aku jadi sedih banget gini karena dengar kabar tiba-tiba Mas Iyun menonaktifkan akunnya ya guys, akun yang udah centang biru itu. Dan aku cari tahu ternyata memang jujur Sobat Ngarit sekarang memang seperti ini, lagi sedang tidak baik-baik saja gitu guys. Oke, baiklah ya guys, aku gak mau nangis lagi. Semoga video ini bisa menjadi renungan untuk kita semua, untuk semuanya yang nonton video ini. Yuk kita pererat lagi tali persaudaraan kita bersama keluarga Sobat Ngarit. Karena Mas Iyun sudah susah payah membangunnya dari nol guys. Dari yang dulu itu gak dikenal siapa-siapa, hingga sekarang Sobat Ngarit itu hampir seluruh di tanah air di Indonesia ini. Siapa yang gak tahu Sobat Ngarit gitu guys. Lewat dukungan dari Papi Tomli Wafa, orang yang luar biasa mendukung Mas Iyun. Siapa yang sekarang gak tahu Sobat Ngarit guys ya. Walaupun boleh dikatakan Mas Iyun pernah mengalami kekecewaan terhadap seorang wanita yang sangat dicintainya ya guys ya, seperti Fauzana. Tidak bisa dipungkiri kalau Fauzana juga guys juga ikut membesarkan nama Sobat Ngarit. Jadi kita menjadi orang yang tetap sadar, tetap ikhlas. Yuk kita bangun keluarga Sobat Ngarit ini lebih baik lagi.
Sorry guys, jadi kebawa perasaan. Oke, baiklah ya guys, semoga di video kali ini bisa menjadi bahan renungan untuk kita semua. Ditunggu terus video selanjutnya dari aku, Ayu Karisma Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye guys.